Ya, informasi yang terpopuler pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu Pertamina resmi menaikkan harga untuk 3 jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yaitu Pertamax Turbo, Dex dan juga Dex Lite mulai 12 Februari lalu. Pejabat sementara Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting menjelaskan penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Kenaikan harga berkisar antara Rp1.500 hingga Rp2.650 dari harga sebelumnya dengan kisaran harga yang berbeda di setiap masing-masing provinsi. Meski begitu, harga BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax dan Pertalite tidak mengalami penyesuaian harga, yaitu masing-masing tetap dibanderol di harga Rp9.000 dan Rp7.650 per liter. Dan berikut daftar harga BBM Pertamina di seluruh SPBU Indonesia berlaku per Sabtu 12 Februari 2022. Kita ke informasi berikutnya, di tengah makin memanasnya situasi konflik dengan Rusia, sejumlah negara kini mendesak warganya untuk meninggalkan Ukraina. Bahkan beberapa negara telah mengurangi staf diplomatik mereka. Hingga kini ada sebanyak 19 negara yang meminta warga negaranya untuk meninggalkan Ukraina. Di antaranya Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Belanda, Australia, Jepang, Singapura, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Meski belum melakukan hal serupa, Prancis dan Rumania juga telah meminta warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Ukraina. Sementara badan-badan Uni Eropa merekomendasikan beberapa personel diplomatik untuk meninggalkan Ukraina dan melakukan telecommuting dari luar negeri. Sebelumnya NBC News menyebut Rusia akan segera menyerang Ukraina. Hal yang sama juga dikatakan dua pejabat Amerika Serikat yang menjadi sumber Reuters, di mana serangan mungkin terjadi 15 Februari atau akhir Maret mendatang. Di informasi berikutnya, Inggris dikabarkan memiliki senjata rahasia dalam peperangan, yaitu rudal Trident yang menjadi komponen kunci dari sistem senjata nuklir Inggris. Bahkan senjata tersebut dinilai bisa menghancurkan Rusia dan juga China. Di tahun 2016, sistem rudal Trident diperbarui dan mengharuskan pemerintah Inggris mengeluarkan anggaran hingga 30 miliar pounds. Rudal Trident yang memiliki jangkauan hingga 12.000 km tersebut diakuisisi oleh pemerintah Margaret Thatcher pada awal 1980-an sebagai pengganti sistem rudal Polaris. Rudal ini diangkut dengan 4 kapal selam kelas Vanguard yang berbasis di pangkalan Angkatan Laut HM Clyde di pantai barat Skotlandia. Sebelumnya di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, Uni Soviet berusaha merundingkan perjanjian senjata yang akan memaksa Inggris untuk melepaskan penangkal nuklirnya. Namun Presiden Amerika Serikat saat itu Ronald Reagan menolak untuk mengabulkan permintaan ini. Gorbachev akhirnya mundur dan mengizinkan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menandatangani perjanjian senjata bersejarah, yaitu Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah pada tahun 1987. Informasi yang terakhir dari dalam negeri. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di gedung DPR RI, pimpinan Komisi 7 DPR Bambang Haryanto mengusir Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmi Karim. Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan keluar untuk menjaga marwah kita punya sidang ini. Dalam agenda tersebut, Silmi Karim dimintai penjelasan mengenai pabrik baja blast furnace yang mangkrak, impor baja hingga progres smelter di Kalimantan Selatan.
Perdebatan bermula saat pimpinan rapat mengomentari pemaparan Silmi Karim tentang pabrik baja blast furnace yang mangkrak. Namun pernyataan Mangeling teriak maling memantik perdebatan antara keduanya. Saat itu Silmi langsung mempertanyakan pernyataan pimpinan rapat, siapa yang disebut sebagai maling. Ketegangan pun meningkat hingga akhirnya pimpinan rapat mengusir Silmi dari ruang rapat. Dalam pemaparannya, Silmi Karim mengatakan proyek blast furnace dieksekusi dari tahun 2012 dan dilanjutkan proses konstruksi hingga penyelesaian proyek di tahun 2019. Namun ternyata setelah beroperasi dan dihitung antara produk yang dihasilkan dengan harga jual, hitungannya tidak ekonomis atau justru merugi. Alhasil dengan izin Kementerian BUMN dan kajian lembaga lain, akhirnya diputuskan untuk dihentikan operasinya. Jangan sampai pimpinan kita yang malu. Anda sudah contempt of parliament. Ini saya minta maaf. Anda merasa hebat? Tidak. Sudah pimpinan, saya pikir dihentikan saja. Ini udah nantangin ruang ini. Demikian sejumlah informasi terpopuler pada hari ini.